Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga segera Allah angkat sakit penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan. Amin. Apa kabar nih hati hari ini? Semoga tetap dengan cinta yang sama, cinta yang besar. Karena filosofinya katanya yang paling besar cintanya di muka bumi itu adalah cinta seorang ibu untuk anaknya ya. Mudah-mudahan hati kita masih besar, masih lapang untuk menerima semua kerjaan yang gak habis-habis ini, dan menerima semua tingkah laku anak-anak kita di rumah yang kadang menjengkelkan, kadang membuat kita lelah. Tapi banyak orang di luar sana yang bermimpi ada di posisi kita. Dan masing-masing rumah tangga tentu ada ujiannya ya teman-teman. Ada yang ujiannya finansial, ada ujiannya pasangan, ada ujiannya belum punya anak, mertua, dan lain-lain. Dan jangan pernah merasa sendiri ya, karena ada Rob kita yang mencintai kita lebih dari siapapun. Oh ya, videonya Uma buka dengan aktivitas sehari-hari Uma. Ini lagi weekend ya. Uma rekamnya pas hari Ahad kemarin. Jadi emang lagi libur dan full di rumah aja. Ada yang samaan gak sih teman-teman? Kalau misalnya kita lagi di rumah itu anak jadi lebih rewel. Uma ngerasa banget sih kalau Uma lagi di rumah ada aja tingkah laku Fadhan yang mungkin kadang nangis, kadang rewel, kadang pengen nempel terus. Mungkin ini jadi pelampiasan mereka ya, karena udah tinggal selama lebih kurang 6 hari. Jadi kalau umahnya di rumah ya nempel gitulah. Oke, lanjut ke videonya. Ini Uma mau bikin cemilan ringan-ringan aja, bolu kukus 3 telur aja yang ada sesuai dengan bahan yang tersedia di rumah. Karena ini akhir bulan ya teman-teman, makanya Uma udah banyak banget stok belanja bulanan yang habis. Rencananya tadi Uma mau bikin bolu pisang, tapi ternyata stok tepung terigunya udah habis. Jadi ya udah deh, Uma putar haluan dan ganti jadi bikin bolu kukus ketan hitam. Ada yang samaan gak sih kalau di rumah itu selalu nyetok banyak tepung, berbagai macam tepung, karena emang Umah dan keluarganya Umah itu sering banget bikin cemilan yang dari mulai cemilan tradisional sampai cemilan bolu, kemudian keripik-keripik. Gak tahu emang udah jadi kebiasaan aja dari dulu nyetok banyak tepung ya teman-teman. Nah, ini bolunya udah selesai, tinggal Umah kukus pakai kukusan yang udah dipanaskan dulu airnya. Jadi ketika memasukkan bolu ke dalam kukusan itu pastikan airnya udah mendidih dan segera ditutup rapat. Kemudian baru dikecilin apinya ya teman-teman. Kalau nggak mendidih biasanya bakalan menggelembung gitu di atasnya. Nah, sambil nunggu kuenya Uma beberes dulu sedikit. Setelah ini mau me time dulu, me time ala-ala pakai es Kiko. Ada yang nyetok juga nggak sih es Kiko ini di rumah? Kalau Uma emang udah Uma stok untuk Uma pribadi sih, bukan untuk Farhan juga. Nah, qadarullah, tadi pas Uma lagi bikin kue ternyata malah patah ya teman-teman. Nggak tahu sih kenapa patahnya. Cuman mixer Uma ini udah lumayan lama, mungkin udah udah ajalnya, udah usianya segitu, rezeki pemakaiannya segitu, ya udah deh nggak apa-apa. Oh ya, sesuai dengan thumbnail, Uma pengen share sedikit cerita Uma tentang pengalaman pernah terjebak di dalam riba ya teman-teman. Padahal sepele ya teman-teman. Riba yang Uma maksud itu adalah pay letter. Nah, Uma juga baru sadar ternyata pay letter yang sering kita pakai di beberapa aplikasi, apalagi yang sering belanja ya teman-teman, paling banyak jenis pay letternya.
Nah, yang Uma rasakan ketika Uma dulu menjadi pengguna paylater tersebut, tapi ini murni karena Uma benar-benar nggak tahu kalau misalnya paylater itu riba. Jadi Uma pakai misalnya untuk modal dagang, atau Uma pakai untuk beli sesuatu, misalnya hanya untuk beli baju Fathan. Jadi Uma pakai paylater ini hanya karena malas nyetor ke bank, karena pada saat itu Umah lagi nggak megang uang di ATM dan juga nggak punya mobile banking. Jadi kalau misalnya Umah mau belanja di Shopee kala itu ya harus di store ke link-link ATM terdekat. Makanya Umah seringnya pakai paylater itu karena emang lagi males untuk nyetor ataupun transfer ke rekeningnya. Hanya dari yang sedikit itu Allah langsung cabut keberkahan yang memaksud di sini adalah hati yang lapang, hati yang qanaah, hati yang ikhlas dalam menjalani peran kita sebagai istri dan ibu. Jadi Umah ngerasa kalau misalnya pekerjaan menjadi seorang istri dan ibu ini sangat berat. Umah sering sekali mengeluh, bahkan sangat tertutup hatinya kadang untuk beribadah yang sunnah ya teman-teman. Walaupun ibadah wajib masih dilakukan, tapi misalnya kayak tilawah, duha dan lain-lain pada saat itu terasa sangat berat untuk dilakukan ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang mencicil cicilan di paylater tersebut, mungkin banyak teman-teman di sini yang nggak tahu ya kalau paylater itu riba dan haram. Nggak apa-apa, silahkan kita usahakan dulu cicilan kali ini harus lunas. Nah, kalau misalnya kedepannya lagi, kalau bisa harus bisa sih hindari pemakaian paylater dan riba ya teman-teman. Dan gak hanya paylater, di awal pernikahan juga mobil masih kredit ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin waktu itu gimana caranya supaya riba ini segera lunas. Jadi benar-benar gak ada tabungan kala itu. Kalau misalnya ada uang berlebih, suami langsung nyetor untuk bayar mobil. Pokoknya intinya kalau misalnya teman-teman sekarang sedang di fase berhutang, dalam tanda kutip hutang yang ada ribanya, kalau bisa segera mungkin kita harus punya niat yang kuat dalam hati kalau misalnya hutang ini harus segera lunas. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ada cicilan dan gak bisa nabung dulu, ya udah gak apa-apa, prioritaskan dulu hutang ya teman-teman, karena hutang ini akan kita bawa sampai ke akhirat. Sekali lagi Uma gak ada maksud menggurui siapapun, Uma gak ada maksud untuk merasa sok baik, sok suci, enggak. Karena kadang kita melakukan sesuatu juga karena ketidaktahuan kita akan hal tersebut ya teman-teman, sama seperti Uma dahulunya. Oke, lanjut ke video. Ini gambar rumah udah hampir selesai. Sesuai dengan judul dan thumbnail, mungkin teman-teman udah ngeh ya kalau misalnya Umah lagi bikin sinking funds untuk membuat kebun sawit. Nah, karena kemarin Umah udah bikin juga financial goals untuk waktu dekat ini adalah salah satunya membuat kebun sawit ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang tinggal di daerah ataupun di desa yang jauh dari kota, biasanya kan salah satu pemasukan yang paling besar itu adalah perkebunan dan juga pertanian ya teman-teman. Nah, alhamdulillah Umah juga udah ada lahan yang belum diolah sama sekali, jadi lahannya kosong, belum diapa-apakan. Rencananya insya Allah akhir tahun 2022 ini ataupun awal tahun 2023 targetnya Uma ingin membuka lahan walaupun hanya kecil ya teman-teman, tapi ini lahan pribadi gitu ya, bukan lahan dari keluarga lagi. Nah, prioritas untuk hari tua ataupun untuk masa depan ini juga baru Umah dan suami lakukan setelah berbagai macam cicilan dan hutang itu lunas ya teman-teman. Jadi kemarin itu fokusnya gimana ya supaya hutang ini lunas. Jadi setiap ada uang tambahan pasti prioritasnya untuk membayar hutang dulu. Dan alhamdulillah banget di awal tahun 2021 semua cicilan dan hutang itu udah benar-benar lunas. Jadi baru mulai Umah dan suami itu bikin target-target untuk masa depan.
Jadi kemarin udah Uma coret-coret juga di buku sebelumnya, terus cari tahu dari saudara juga dari internet, kira-kira berapa ya biaya untuk membuka 1 hektar lahan sawit. Dan ternyata biayanya lumayan besar ya teman-teman. Makanya Uma mau bikin sinking funds, lagi semangat-semangatnya karena sekarang harga sawit lumayan tinggi. Jadi semangat juga. Gimana supaya target Uma ini bisa tercapai di akhir tahun 2022 ini. Doakan ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat, yang pertama itu ada biaya staking. Staking ini untuk membuka lahan ya teman-teman. Misalnya pakai alat berat. Jadi diperkirakan untuk biaya staking sebanyak 1 hektar tanah itu lebih kurang 5 juta. Nah, ini Uma bikin sinking funds-nya 500 dikali 10. Nah, insya Allah kalau misalnya Uma ada rezeki tambahan, ini akan jadi prioritasnya Uma. Selanjutnya yang kedua ada biaya untuk bibit. Kalau misalnya di daerah Uma itu satu bibit itu harganya 45.000. Nah, diperkirakan untuk bibit ini bakalan habis 4 juta ya teman-teman. Dan sekali lagi apa yang Uma share ini gak ada niat untuk ria apalagi sombong. Apa sih harganya harta di dunia ini, gak ada yang bisa disombongkan karena semuanya ini adalah amanah yang sewaktu-waktu bisa aja diambil kembali oleh sang pemiliknya ya teman-teman. Nah, setelah staking dan bibit ada upah tanam yang diperkirakan harganya 2.500.000. Kemudian ada upah jalan. Nah, upah jalan ini sebenarnya Uma nggak harus buka ya teman-teman, tapi untuk jaga-jaga aja Uma masukkan 2.500.000 karena lahannya itu alhamdulillah di tepi jalan, jadi nggak perlu usaha untuk membuka jalan lagi menuju ke lahannya. Alhamdulillah selesai, semoga bisa tercapai dalam waktu dekat ini sesuai dengan targetnya. Usaha yang kenceng, doa yang kenceng, dan juga jangan lupa untuk selalu berikhtiar meminta kepada Allah yang maha pemberi, yang maha pemilik rezeki. Kalau Uma sih senjatanya infak subuh ini ya teman-teman, seperti yang Uma share di video sebelumnya. Kalau infak subuh ini benar-benar nyata hasilnya ke Uma, alhamdulillah banget. Nah, karena target tabungannya untuk jangka waktu 1 tahun, jadi Uma pakainya binder yang besar ya teman-teman, bukan binder yang kecil. Jadi nambah deh 1 sinking funds yang ada di binder ini, alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman, buat teman-teman yang selalu setia support channelnya Uma. Semoga apa yang Uma share bisa bermanfaat. Thank you for watching and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.